Kyle Walker ingin ikuti jejak Guardiola di dunia kepelatihan. Kyle Walker mulai mempersiapkan lega baru dalam karirnya dengan menekuni dunia kepelatihan. Bek Burnley tersebut mengaku terinspirasi oleh Guardiola dan ingin ikuti jejak dari sang pelatih yang telah sukses menangani beberapa klub di Eropa. Perjalanan Kyle Walker bersama Burnley kini juga diiringi dengan proses belajar menjadi pelatih. Di usianya yang kini 35 tahun, ia telah memulai kursus lisensi UEFA B sebagai bagian dari persiapan menuju fase berikutnya dalam karirnya. Klub sebut Salah bisa main sampai 7 tahun lagi. Jurgen Klopp memuji setinggi langit etos kerja dari Mo Salah, dan Jurgen Klopp pun yakin bahwa Salah masih bisa main sampai umur 40 tahun setelah meninggalkan Liverpool. Salah akan mengakhiri 9 tahun perjalanannya di Liverpool. Penyerang asal Mesir itu akan hengkang dari Anfield Stadium di akhir musim nanti. Sekarang dia akan pergi, tetapi saya tidak akan kaget kalau dia bisa main 6 atau 7 tahun lagi, ujar dari sang pelatih asal Jerman tersebut. Tinggalkan Liverpool, Mo Salah bakal balik lagi ke salah satu klub lamanya. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Mo Salah. Bintang asal Mesir tersebut dipastikan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti. Situasi ini membuat banyak klub mulai dikaitkan dengan dirinya. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kemungkinan kepulangannya ke mantan klubnya, yakni AS Roma. Kini setelah menjadi legenda di Anfield dengan berbagai gelar termasuk di Liga Inggris dan juga di Liga Champions, AS Roma disebut sebagai destinasi emosional yang masuk ke dalam pertimbangan kini Mo Salah. CR7 Effect, harga tiket Portugal versus Meksiko turun bebas, usai Ronaldo dipastikan absen. Laga persahabatan antara Portugal versus Meksiko seharusnya menjadi panggung mega bagi Cristiano Ronaldo, namun cedera hamstring memaksa pemain berjuluk CR7 tersebut batal menginjakan kaki di rumput Stadion Azteca. Sebelumnya antrean virtual untuk mendapatkan tiket sangat kacau dan habis dalam waktu yang singkat. Para calo bahkan sempat menjual tiket ke pasar sekunder dengan harga fantastis mencapai $500.000. Namun drama terjadi segera setelah pengumuman cedera sang mega bintang dirilis ke publik. Harga tiket tersebut langsung turun bebas hingga menyentuh angka $146 saja. Casemiro sebut Neymar masih dibutuhkan timnas Brasil. Neymar berpotensi besar tak masuk ke dalam timnas Brasil di ajang Piala Dunia 2026. Casemiro menilai pemain Santos itu masih diperlukan oleh Selecao. Kami tahu kualitas yang dimiliki Neymar. Dia sangat diperlukan untuk tim nasional manapun, terutama ketika dia dalam performa terbaik, ujar dari Casemiro. Neymar sendiri sudah absen membela Brasil sejak mengalami cedera lutut parah di Oktober 2023. Ia kini merupakan top skor Selecao dengan koleksi 79 golnya. Ranking FIFA, Prancis naik ke urutan kedua, geser Argentina. Prancis mencatatkan kenaikan signifikan dalam perbarruan ranking FIFA terbaru setelah menyalip Argentina. Hasil ini menjadi momen penting bagi tim yang diperkuat oleh Kylian Mbappe tersebut. Dalam update ranking terbaru, Prancis naik dari urutan ketiga ke urutan kedua. Sementara itu Argentina harus turun satu tingkat meski tetap berada di posisi 3 besar. Arsenal cemas lihat Noni Madueke gunakan penyangga lutut. Kekhawatiran muncul terkait kondisi dari Noni Madueke setelah pemain asal Arsenal tersebut terlihat mengenakan penyangga lutut usai pertandingan antara timnas Inggris melawan Uruguay. Hingga kini belum ada kepastian mengenai seberapa serius cedera yang dialami oleh Madueke, dan situasi ini tentu menjadi perhatian tambahan bagi pelatih Arsenal, yakni Mikel Arteta, yang tengah menghadapi sejumlah masalah cedera dalam skuadnya selama jeda internasional. Setelah 4 tahun Paul Pogba bikin gol lagi. Paul Pogba akhirnya membuat gol lagi setelah 4 tahun lamanya. Gol itu dicetak di laga uji coba AS Monaco berjumpa dengan Brentford. AS Monaco jalani laga uji coba kontra Brentford, tim dari Liga Premier Inggris. Akan tetapi Brentford tampil dengan kebanyakan tim U21 alias dari Brentford B. Oyarzabal gacor bareng timnas Matador. Mikel Oyarzabal jadi bintang kemenangan Spanyol atas Serbia. Memang Oyarzabal lagi gacor-gacornya bersama tim Matador.
Bagi Oyarzabal ini adalah kali ke-10 dia menjadi starter secara beruntun. Hebatnya dalam periode tersebut, Oyarzabal membuat 11 gol dan juga 5 assist. Itu artinya pemain Real Sociedad tersebut tidak sekalipun absen dalam hal kontribusi gol. Ini jadi bukti ketika Lamine Yamal lagi off, Spanyol masih punya mesin gol lain dalam diri Oyarzabal. UEFA jatuhkan sanksi kepada Bosnia jelang hadapi timnas Italia. Timnas Italia mendapatkan jatah tiket tandang sebanyak 500 buah untuk laga kontra Bosnia and Herzegovina yang kini dijatuhi sanksi oleh UEFA jelang final playoff Piala Dunia. Bosnia akan mendapatkan pengurangan kapasitas penonton. Stadion Bilione Biljoli sebenarnya bisa menampung sekitar 13.000 penonton, namun hanya diperbolehkan sekitar 9.000 penonton saja untuk laga final nanti. Casemiro tegaskan keputusan tinggalkan Manchester United sudah final. Casemiro menegaskan bahwa keputusannya untuk meninggalkan Manchester United sudah tidak bisa diubah. Gelandang asal Brasil itu memastikan akan pergi meski performanya tengah membaik. Casemiro menegaskan bahwa dirinya masih menikmati bermain untuk Manchester United. Ia juga merasakan dukungan besar dari para supporter. Meski demikian, ia memastikan bahwa keputusan untuk hengkang sudah bulat. Ia menyadari akan ada momen emosional di sisa pertandingan. Barcelona cari bek kiri yang baru. Situasi di posisi bek kiri Barcelona mulai memunculkan tanda tanya besar jelang musim panas 2026. Klub asal Catalunya itu belum memiliki kepastian soal komposisi pemain di sektor tersebut. Via Football Spanya melaporkan bahwa Deco telah mengerucutkan daftar menjadi 3 nama yang dianggap paling realistis. Alejandro Grimaldo menjadi salah satu kandidat utama. Nama berikutnya adalah Andrea Cambiaso. Sementara itu Lewis Hall menjadi opsi terbaru dalam daftar incaran milik Blaugrana. Manchester United intensifkan upaya get bintang 100 juta euro. MU sedang berupaya keras untuk bisa memboyong gelandang Newcastle United Giannis Sandro Tonali di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut menjadikan pemain internasional Italia itu sebagai bagian dari perombakan lini tengah mereka. Dalam konteks negosiasi, Newcastle United berada dalam posisi yang kuat terkait Tonali yang masih terikat kontrak hingga tahun 2029. Meski demikian, posisi tawar The Magpies bisa melemah jika mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa musim ini. Arsenal siap tebus Brahim Diaz 50 juta euro. Laporan dari VHS menyebutkan bahwa Brahim Diaz kini tetap masuk ke dalam radar incaran milik Arsenal dan kepindahan tersebut bisa saja terjadi dalam jendela bursa transfer musim panas. The Gunners dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi senilai 50 juta euro untuk playmaker 26 tahun tersebut. Profil Diaz sejatinya selaras dengan kriteria pemain yang disukai oleh Arteta dan Arsenal bahkan sempat menunjukkan ketertarikan kepadanya di musim panas lalu. Liverpool bidik Francisco Conceição gantikan Mo Salah. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan mulai bergerak cepat untuk mencari sosok pengganti sepadan bagi mega bintang mereka Mo Salah. Nama Francisco Conceição mencuat sebagai opsi potensial yang masuk ke dalam radar milik belanja Liverpool untuk musim panas. Laporan dari Prancis menyebutkan bahwa pemain sayap internasional Portugal tersebut menjadi target serius guna mengisi kekosongan yang bakal ditinggalkan oleh si Raja Mesir. Dengan catatan 3 gol dan juga 3 assist dari 22 penampilan di Serie A, kecepatan dan kemampuan dribbling dari Conceição dinilai sangat cocok dengan gaya permainan cepat di tanah Inggris. Alessandro Bastoni berikan lampu hijau kepada Barcelona. Dalam perkembangan terbaru, Marca melaporkan bahwa bek Inter yakni Alessandro Bastoni telah menyatakan ya untuk transfer musim panas kepada FC Barcelona. Meskipun belum ada negosiasi formal yang terjadi, Barcelona telah melakukan kontak awal dengan bek Italia tersebut yang telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klub di musim depan. Memang pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan bersedia pindah ke Spotify Camp Nou Stadium. Crystal Palace incar Liam Ross senior dari Chelsea. Crystal Palace mulai mempertimbangkan Liam Ross senior sebagai kandidat terbaru
untuk pelatih Crystal Palace seiring ketidakpastian masa depannya di Chelsea saat ini. Tekanan yang terus meningkat setelah hasil buruk yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat nama Liam Rowe senior dikabarkan siap dilengsarkan. Menurut laporan dari Football Insider, kondisi tersebut membuka peluang bagi Crystal Palace untuk bergerak cepat. Klub asal London itu tengah mencari sosok pelatih baru menyusul keputusan dari Oliver Glasner yang akan meninggalkan klub di akhir musim nanti. Dengan tekanan yang terus meningkat di Stamford Bridge, masa depan dari Rowe senior kini menjadi salah satu isu yang paling menarik. Misi John Herman kalahkan timnas dari Eropa di GBK. John Herman mau bawa timnas Indonesia menang atas timnas asal Eropa di Stadion GBK dan laga menghadapi Bulgaria menjadi kesempatan utama. Indonesia akan bertemu dengan Bulgaria yang akan main di Stadion GBK pada Senin pukul 8 malam. Dan ketika sebelum menghadapi St. Kitts and Nevis, pelatih timnas Indonesia yakni John Herman sudah menyinggung soal Bulgaria. Herman mau timnas Indonesia mengalahkan timnas asal Eropa tersebut. Saya selalu menantang tim saya untuk bikin sejarah. Pertama kami harus kalahkan tim dari Eropa di kandang sendiri, itu adalah misi utama, ujar dari John Herman. Ranking Indonesia naik usai bantai St. Kitts and Nevis. Timnas Indonesia naik peringkat lagi di ranking FIFA usai menggelar St. Kitts and Nevis. Kemenangan itu membuat Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Kini tim asuhan dari John Herman tersebut bertengger di urutan ke-120 dunia dengan koleksi 1148,70 poin. Posisi itu naik satu strip dari sebelumnya di urutan 121 yang telah dirilis pada awal pekan lalu. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Bulgaria yang bisa naik peringkat andai bisa menang nantinya.